Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para rekan-rekan pecinta ilmu nahu, kembali berjumpa dengan saya di channel Ocu LC Ngaji OLN. Pada video kali ini kita akan lanjutkan kajian nahu kita dengan meneruskan poin-poin yang sudah kita sampai di situ. Baik, mari kita lihat. Kita lihat slide berikut ini. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masuk pada pembahasan tentang taqdimul fa'ili wal maf'ul ahadihima 'ala al-akhar. Ya. Baik. Kita masuk pada poin yang saya kasih panah merah ini, taqdimu al-maf'ul bihi wa ta'khiruhu. Ya, kita mulai dari sini karena kita kemarin sampai di poin 4. Baik, taqdimu al-maf'ul bihi wa ta'khiruhu, mendahulukan maf'ul bihi dan mengakhirkannya. Artinya mendahulukan maf'ul bihi dari posisi awalnya, dimajukan begitu, dan memundurkannya dalam artian dibiarkan tetap pada posisi awalnya. Al-aslu fil fa'ili an yattasila bi fi'lihi li'annahu kal juz'i minhu. Hukum dasar pada fi'il adalah hukum dasar pada fa'il adalah fa'il tersebut terhubung dengan fi'ilnya. Jadi hukum dasar pada fa'il adalah fa'il itu harus berada setelah fi'ilnya. Kenapa? Li'annahu kal juz'i minhu. Karena yang namanya fa'il, karena yang fa'il itu dia menjadi bagian dari fi'il. Jadi karena dia bagian dari fi'il, maka hukum dasar fa'il itu semestinya dia berada setelah fi'il secara langsung. Thumma ya'ti ba'dahu al-maf'ul. Setelah fa'il baru nanti baru maf'ul datang. Jadi urutan dasarnya adalah fi'il, kemudian karena fa'il itu bagian dari fi'il, maka setelah fi'il itu fa'ilnya, setelah itu baru maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Wa qad yu'kasul amru, dan terkadang perkara ini dibalik, dalam artian urutannya tidak lagi seperti itu. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, bisa jadi fi'il, maf'ul bihi, fa'il. Atau bisa juga maf'ul bihi, fi'il, dan fa'il. Jadi urutannya bisa berubah gitu. Terkadang dia berubah, tidak lagi mengikuti pola dasarnya. Wa qad yataqaddamu al-maf'ulu 'ala al-fi'li wal fa'ili ma'an. Jadi maksud wa qad yu'kasul amru ini begini. Kalau tadi urutan dasarnya fi'il, fa'il, maf'ul bihi, bisa jadi kadang-kadang urutannya fi'il, maf'ul bihi, baru fa'il. Nah, waqad yataqaddam sampai akhir itu maksudnya bisa juga polanya maf'ul bihi, fi'il, habis itu fa'il. Wa kullu dzalika imma jaizun wa imma wajibun wa imma mumtani'un. Dan semua itu dalam artian perubahan urutan ini itu hukumnya ada nanti yang sifatnya jaiz, boleh-boleh saja, boleh dirombak, boleh tidak, boleh ini didahulukan, boleh tidak. Wa imma wajibun, dan ada kalanya wajib. Ada kalanya nanti fa'il itu wajib didahulukan daripada maksudnya fa'il wajib dimundurkan sehingga maf'ul bihi itu harus di depan, atau sebaliknya. Wa imma mumtani'un, ada kalanya terlarang. Dalam artian begini, perombakan urutan dasar tadi fi'il, fa'il, maf'ul bihi dirombak itu ada kalanya boleh, ada kalanya tidak boleh, ada kalanya wajib dilakukan perombakan. Baik, kita mulai kapan saja atau tempat-tempat apa saja, di mana saja perombakan itu nanti hukumnya jaiz, boleh, mana yang wajib, mana yang terlarang. Kita ikuti. Kita masuk
taqdimul fa'ili wal maf'uli ahadihima 'ala al-akhar, mendahulukan fa'il dan maf'ul bihi salah satu dari keduanya, baik itu fa'il atau maf'ul bih, didahulukan dari yang lain. Jadi fa'il didahulukan daripada maf'ul bihi, atau maf'ul bihi didahulukan daripada fa'il. Ini pembahasannya. Pembahasan pertama, yajuzu taqdimul maf'uli bihi 'ala al-fa'ili wa ta'khiruhu 'anhu fi nahwi, boleh. Nah ini boleh, jaiz, boleh dilakukan, boleh tidak gitu. Boleh mendahulukan maf'ul bihi dari fa'ilnya, dan boleh juga mengakhirkan maf'ul bihi dari fa'ilnya. Jadi boleh memajukan maf'ul bihi sehingga fa'il di belakang dia, atau sebaliknya boleh juga fa'ilnya dimajukan sehingga otomatis maf'ul bihi di belakang fa'il tadi. Boleh kedua hal ini dilakukan. Fi nahwi, pada contoh, kataba Zuhairun ad-darsa. Ya, Zuhairun ini tentu fa'ilnya, ad-darsa maf'ul bihi. Baik. Pada posisi ini fa'il duluan, kemudian maf'ul bihi belakangan. Wa kataba ad-darsa Zuhairun. Nah, tadi maf'ul bihi ad-darsa ini sebagai maf'ul bihi, Zuhairun jadi fa'il. Nah, di sini kan ada perubahan posisi. Kalau dalam contoh yang pertama Zuhairun duluan, tapi di sini Zuhairun belakangan. Oke. Jadi kataba Zuhairun ad-darsa, Zuhairun fa'il, ad-darsa maf'ul bihi. Ini boleh begini, boleh fa'ilnya didahulukan, boleh maf'ul bihi, boleh fa'ilnya didahulukan, kemudian setelah itu boleh fa'ilnya dulu, setelah itu maf'ul bihi. Tapi pada contoh yang kedua ini, dalam artian contoh yang berbentuk ini, kataba ad-darsa Zuhairun, ini sekarang dirombak. Ad-darsa tadi yang belakangan dimajukan maf'ul bihi-nya, kemudian Zuhairun yang fa'il itu diakhirkan. Kataba ad-darsa Zuhairun. Ini boleh dilakukan, ya. Wa minhu qauluhu ta'ala wa waritha Sulaimanu Dauda. Ini boleh kita dahulukan Sulaiman. Jadi wa waritha Sulaimanu Dauda, ini hukumnya boleh. Boleh juga wa waritha Dauda Sulaimanu. Tapi yang diambil format begini, ya. Wa waritha Sulaimanu Dauda. Kemudian itu posisi boleh, ya. Kalau sekarang posisi wajib. Wa yajibu taqdimu ahadihima 'ala al-akhar fi khamsi masailah. Wajib mendahulukan salah satu dari fa'il atau maf'ul bihi dari yang lainnya. Jadi kalau fa'il yang didahulukan berarti maf'ul bihi belakangan, atau kalau maf'ul bihi didahulukan berarti fa'il yang belakangan, pada 4 masalah. Ya, dia ada 4 masalah, ada 5 masalah, ada 5 masalah di mana salah satu dari fi'il dengan maf'ul bihi itu wajib didahulukan. Yang pertama, idza khusyiya al-iltibasu wal wuqu'u fi syak, apabila dikhawatirkan terjadi ketidakjelasan atau mengalami keraguan, atau nanti akan jatuh pada keraguan. Kenapa? Bisa babi khafa'il i'rab, dengan sebab atau karena ketidakjelasan i'rab, artinya tidak jelas i'rabnya. Ma'adamil qarinah, juga tidak ada indikator yang bisa dipakai. Apa akibatnya? Fala yu'lamul fa'ilu minal maf'ul, sehingga tidak diketahui fa'il daripada maf'ul. Maksudnya tidak tahu lagi mana fa'il, mana maf'ul bihi. Dalam kondisi yang begini, apa yang harus dilakukan atau apa hukumnya? Fayajibu taqdimul fa'il, wajib hukumnya mendahulukan fa'il, sehingga maf'ul bihi mesti harus di belakang. Jadi masalah pertama ini adalah masalah di mana fa'il itu mesti didahulukan daripada maf'ul bihi-nya, sehingga maf'ul bihi-nya mesti harus di belakang. Nah, kapan? Apabila kondisinya itu tidak jelas, ada ketidakjelasan dan akan menimbulkan keraguan karena i'rabnya itu tidak begitu jelas dan tidak ada indikator yang bisa dipakai dalam menentukan mana fa'il, mana maf'ul bihnya, gitu. Ya.
kalau kita dahulukan, kalau kita artinya begini, pada kondisi di mana nanti tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa ini fa'il, ini maf'ul bihi, dan malah menimbulkan nanti keraguan yang seharusnya maf'ul dianggap orang nanti fa'il. Nah, kondisi seperti ini maka wajib didahulukan fa'ilnya. Tidak boleh maf'ul bihi dimajukan. Contohnya 'allama Musa Isa. 'Allama Musa Isa. Dalam konteks ini Musa ini jadi fa'il. Isa ini menjadi maf'ul bihi. Ya. 'Allama Musa Isa. Ini bukan nama nabi ya. Karena nggak mungkin nabi duluan, nabi yang datang duluan mengajarkan nabi yang datang belakangan. 'Allama Musa Isa. Di sini kita tidak punya indikator yang menunjukkan bahwa Isa itu jadi fa'il umpamanya, atau Musa itu jadi maf'ul bih. Maka patokannya adalah yang mesti didahulukan itu adalah fa'il. Maka kita mau tidak mau harus mendahulukan fa'ilnya. Jadi katakanlah begini, saya sebagai pembicara mutakallim melihat ada dua orang namanya Musa dengan Isa. Musa dengan Isa. Musa itu yang mengajarkan Isa. Ya, Musa yang mengajarkan Isa. Isa yang diajar oleh Musa. Nah, dalam konteks ini, karena saya yang tahu realnya, faktanya, ketika saya ingin menjelaskan kejadian ini, saya tidak boleh mendahulukan maf'ul bihnya. Bisa bilang 'allama Isa Musa. Ya. Bagi saya jelas bahwa pelakunya atau yang mengajarkan Isa itu Musa, karena saya melihat. Tapi mungkin bagi orang yang membaca teks saja, lalu teksnya atau kalimatnya saya buat 'allama Isa Musa. Jadi saya bilang 'allama Isa Musa. Yang saya maksud Isa itu maf'ul bihi. Musa itu jadi fa'il yang diakhirkan. Nah, bisa jadi nanti orang ketika membacanya dia tidak tahu realnya seperti apa, dia mengira Isa itu yang menjadi fa'il, yang menjadi pelaku yang mengajarkan Musa. Sementara realnya, faktanya Isa itu diajarkan Musa. Jadi Musa yang mengajarkan, bukan Isa. Tapi ketika saya majukan Isa sebagai maf'ul bihi, saya bilang 'allama Isa Musa, akhirnya akan menimbulkan apa? Ketidakjelasan, akan menimbulkan keraguan bagi pembaca, sehingga nanti bisa disalah paham, yang seharusnya fa'il dikiranya maf'ul bihi. Maka tugas saya, kewajiban saya ketika menyusun dalam kalimat, saya tidak boleh mendahulukan maf'ul bihi dalam konteks ini. Saya mau tidak mau harus menyebut Musa terlebih dahulu sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi saya bilang 'allama Musa Isa. Wa akrama ibni akhi. Ini ibni jadi fa'il, akhi jadi maf'ul bihi. Begitu juga namanya anak saya tahu anak saya memuliakan saudara saya, yaitu pamannya sendiri. Nah, karena saya yang tahu, tentu kalaupun di bolak-balik akrama akhi ibni, saya tahu mana fa'il mana maf'ul bihnya. Tapi bagi pembaca atau bagi pendengar yang tidak tahu realitanya, jadi dia akan bingung, akan salah paham nanti mana fa'il mana maf'ul bihnya kalau saya rombak. Seharusnya yang fa'il itu ibni, akhi itu maf'ul bih, saya rombak jadi begini, wa akrama akhi ibni, dengan niat ibni tetap sebagai fa'il. Nah, akhirnya orang yang mendengar atau yang membaca tanpa tahu realitanya, dia akan mengira akhi itu menjadi fa'ilnya, ibni jadi maf'ul bihnya, sementara kebalikannya adalah fakta. Maka tugas saya sebagai penyusun kalimat saat itu adalah harus saya dahulukan fa'ilnya siapa. Fa'ilnya ibni, ya sudah, saya tidak boleh akhirkan. Harus saya dahulukan ibni itu karena dia memang fa'il pada kenyataannya, dan kalau saya tidak dahulukan, orang nanti bisa salah paham. Nah, maka dalam konteks yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, pegangan kita adalah yang pertama itu adalah fa'ilnya. Ya. Yang disebutkan setelah fi'il itu pasti fa'il. Kalau kondisinya begini, ya, kondisinya begini.
i'rabnya tidak jelas, entah mana fa'il entah mana maf'ul bihi, bisa-bisa artinya bisa dua-duanya. Ini bisa fa'il, ini juga bisa jadi fa'il. Ya, kalau ini fa'il ini maf'ul bihi, kalau yang ini jadi fa'il ini maf'ul bihi, ini maf'ul bihi, ini fa'il ini maf'ul bihi. Bisa kemungkinan itu. Dan tidak ada korinahnya, tidak ada indikator yang bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa satu ini pasti fa'il atau satu ini maf'ul bihi, tidak ada. Maka dalam konteks seperti ini kita harus mendahulukan fa'il dalam penyebutan, atau kita memakai patokan bahwa yang pertamanya pasti fa'il. Wa ghalaba hadza dzak, ya, wa ghalaba hadza dzak, ini fa'il, ini maf'ul bihi, ini mengalahkan itu. Kan bisa saja ghalaba hadza dzak, itu mengalahkan ini, kan bisa saja sebetulnya. Hadza jadi fa'il, dzaka jadi maf'ul bihi, atau sebaliknya, dzaka jadi fa'il, hadza maf'ul bihi. Bisa saja kan. Tapi pada kenyataannya ketika ini sudah bisa-bisa saja, kemungkinan-kemungkinan seperti ini kan membingungkan jadinya. Ya, indikator nggak ada. Indikatornya bisa jadi mungkin pembaca tahu realitanya atau pendengar tahu realitanya, itu sudah indikator itu. Dia tidak akan bingung menentukan mana fa'il, mana maf'ul bihi. Tapi ketika pembaca atau pendengar tidak tahu, tidak punya pegangan untuk menentukan mana fa'il, mana maf'ul bihi, maka kalimat yang diberikan kepada pembaca atau pendengar seperti ini harus mendahulukan fa'ilnya, ya. Harus mendahulukan mana kata yang menjadi fa'ilnya. Fa in umina al-labsu li qarinatin dallah jaza taqdimul maf'ul. Maka jika aman dari dari ketidakjelasan, dari kesamaran, karena ada qarinah, ada indikator yang menunjukkan ini maf'ul bihi, ini fa'il umpamanya, maka boleh mendahulukan maf'ul. Baru boleh mendahulukan maf'ul kalau ada kejelasan atau ada indikatornya. Contohnya akramat Musa Salma. Nah, Musa ini kita bilang dia maf'ul bihi. Ya. Saya kasih kode mim untuk maf'ul bihi. Salma ini menjadi fa'il. Saya kasih kode fa. Jadi Salma itu menjadi fa'il. Musa jadi maf'ul bihi. Dari mana saya tahu? Atau dari mana kita tahu? Karena pada fi'il ini ada ta ta'nis. Ada ta ta'nis. Kaidahnya fi'il itu diberikan tanda ta'nis kalau fa'ilnya mu'annas. Nah, antara Musa dengan Salma, yang mu'annas itu Salma. Maka kita tahu bahwa yang fa'ilnya jadi Salma, Musa jadi maf'ul bihi. Jadi ada indikator. Ada indikator yang bisa dipakai untuk menunjukkan ini maf'ul bihi, ini fa'il. Wa abnat, ya, wa abnat su'da al-humma. Wa abnat su'da al-humma. Su'da ini menjadi maf'ul bihi. Kasih tanda mim. Al-humma ini menjadi fa'il. Ya, kita kasih kode fa. Dari mana kita tahu bahwa al-humma itu jadi fa'il? Karena bukan lagi persoalan tatanis, ya. Karena su'da juga mu'annas. Ini persoalan makna. Al-humma itu panas, demam. Ya, su'da itu nama orang. Abna ini artinya kalau dalam kamus itu diartikan athqala wa at'ab, memberatkan dan membuat kondisi lemah atau capek. Nah, tidak mungkin su'da membuat demam itu capek atau berat kondisinya, tak mungkin. Justru sebaliknya, demam itu yang membuat su'da itu kondisinya jadi berat, kondisinya menjadi stamina menjadi lemah atau merasa berat kondisinya. Nah, dari sisi ini indikatornya bukan lagi ta ta'nis, tapi indikatornya apa? Makna fi'ilnya itu menuntut bahwa yang jadi fa'ilnya al-humma, bukan su'da. Nah, itu. Baik, kemudian yang kedua rekan-rekan sekalian, masalah yang kedua di mana fi'il terkait dengan perombakan susunan, ya. Yang kedua, tadi yang pertama, an yattasila bil fa'ili dhamirun ya'udu ila al-maf'ul. Ada dhamir yang dhamir itu kembalinya kepada maf'ul bih. Artinya dhamir itu milik maf'ul bih.
dan dhamir itu dia terhubung pada fa'il. Jadi begini, pada kata yang menjabat sebagai fa'il terdapat sebuah dhamir, yang dhamir itu kembalinya kepada maf'ul bihi. Nah, kalau begini, hukumnya gimana? Fayajibu, wajib mengundurkan atau mengakhirkan fa'il, ya, dan wajib mendahulukan maf'ul bihi. Nah, kembalikan tadi, kalau yang pertama tadi fa'il mesti didahulukan, wajib maf'ul bihi belakangan. Kalau nomor 2 ini fa'ilnya mesti diundur ke belakang dan maf'ul bihi-nya dimajukan, sehingga susunannya fi'il, maf'ul bihi, kemudian fa'il. Contohnya apa? Baik, sebelum contoh saya uraikan kapan itu. Artinya kapan fi'il, fa'il itu harus diundurkan sehingga maf'ul bihi wajib ke depan. Apabila pada fa'il terdapat domir, yang domir itu kembalinya ke maf'ul bihi. Contohnya apa? Akrama sa'idun gulamuhu. Akrama sa'idan gulamuhu. Ini maf'ul bihi. Gulamuhu ini jadi fa'il. Nah, di sini fa'il dia terletak di akhir. Jadi gulamuhu ini, gulam ini dia berada di akhir sekali. Sa'idan ini jadi maf'ul bihi. Kenapa demikian? Kenapa posisinya begini? Karena pada fa'ilnya ada domir. Jadi pada fa'il, yaitu gulam ini kan ada domirnya, hu. Domir ini kembalinya ke sa'idan, kembali kepada maf'ul bihi. Maka mau tidak mau fa'ilnya harus diakhirkan, maf'ul bihi wajib didahulukan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantara contoh yang ini juga adalah firman Allah, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Ibrahim ini menjadi maf'ul bih, rabbu jadi fa'il, ya. Hu-nya itu dhamir, ya. Jadi pada kata rabbuhu ada dhamir yang kembali ke maf'ul bihi, yaitu Ibrahim. Maka mau tidak mau Ibrahim sebagai maf'ul bihi didahulukan daripada kata rabb. Yang rabb itu sebetulnya jadi fa'il. Wa qauluhu, dan juga termasuk firman Allah Ta'ala yang berbunyi yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum. Adh-dhalimin jadi maf'ul bihi, ma'dziratu jadi fa'il. Kenapa susunannya begini? Kenapa fa'ilnya belakangan? Wajib dibelakangkan, diundurkan. Karena pada fa'il di sini ada hum, ada dhamir, yang hum ini itu kembalinya ke maf'ul bihi adh-dhalimin, sehingga wajib didahulukan fa'il. Wajib didahulukan maf'ul bihi-nya atau wajib diakhirkan fa'ilnya. Wala yajuzu an yuqal, dan tidak boleh dikatakan, artinya ini bentuk yang tidak boleh dibuat dalam konteks kasus masalah yang kedua ini. Akrama gulamuhu sa'idan. Tidak boleh begini. Ini kan kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya akrama sa'idan gulamuhu, ini di belakang, sekali maju kan, ya. Nah, ini nggak boleh. Jelas fa'ilnya ada domir, jelas pada fa'ilnya ada domir yang kembalinya kepada maf'ul bihi, tapi fa'ilnya tidak diundur. Nah, ini nggak boleh. Seharusnya bahkan wajib gulamu ini diakhirkan, sa'idan itu di depan dia. Tapi karena tidak diundur gulamu, jadi ini tidak boleh. Alasannya kenapa? Di alla yalzama 'audu ad-dhamiri 'ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan, supaya tidak menimbulkan atau memunculkan atau supaya tidak berkonsekuensi baliknya dhamir kepada sesuatu yang dia terbelakang atau berada di belakang secara lafaz dan secara rutbah, tingkatan atau posisi, katakanlah begitu. Jadi begini, maf'ul bihi itu dia secara rutbah, secara posisi dia mutaakhiran daripada fa'il. Jadi kalau kita bandingkan fi'il dengan maf'ul bihi, ya. Fa'il dengan maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu dia sifatnya secara rutbah, secara tingkatan posisi
dibanding fa'il, dia mutaakhir daripada fa'il. Dia belakangan daripada posisi fa'il. Jadi fa'il itu posisinya mutaqaddim namanya, rutbahnya mutaqaddim bukan mutaakhir. Nah, sekarang pada kata akramuhu gulamuhu sa'idan, dhamir hu di situ, gulam, pada kata gulam hu di situ, dia jadinya kembali kepada satu lafaz ya, yang secara pengucapan dia juga belakangan, berada terakhir, ditambah lagi secara rutubah, secara posisi belakangan. Ini nggak boleh. Jadi kaidahnya adalah dhamir tidak boleh dikembalikan kepada satu lafaz yang dia dalam pelafalan juga berada di belakang mutaakhiran, ada di akhir, dan secara posisi juga dia di akhir. Ini nggak boleh. Dua hal ini tidak boleh terjadi. Jadi dhamir tidak boleh dikembalikan kepada lafaz yang lafaz ini diucapkan terakhir atau terakhir kali diucapkan, dan secara posisi juga dia di akhir memang. Maka nggak boleh. Jadi dhamir pada gulamuhu di sini kembalinya kepada sa'idan. Yang sa'idan ini diucapkan tentunya di belakangan setelah kata gulamuhu. Kemudian secara posisi, karena dia maf'ul bihi, ya dia sebagai posisinya mutaakhiran, ya. Posisinya mutaakhiran jadinya. Karena maf'ul bihi kalau dibanding fa'il, ya posisi atau rutbah dari maf'ul bihi itu adalah mutaakhiran. Baik. Wa amma qaulu syairi, dan adapun ucapan penyair yang berbunyi walau anna majdan akhlad ad-dahra wahidan. Sini ada 3 syair ya. Jadi dalam 3 bait syair ini, 4 pula lagi. Pada 4 bait ini ada dhamir yang dikembalikan kepada sebuah kalimat, sebuah kata yang dia secara pelafalan diakhirkan dan secara posisi juga diakhirkan. Nah, ini contohnya nih majduhu ad-dahra. Jadi majduhu dengan ad-dahra. Ini fa'il, ini maf'ul bih. Hu ini kembali ke ad-dahra. Jadi hu ini maju ditujukan kepada kata ad-dahra, yang ad-dahra ini dilafazkan terakhir setelah kata majduhu, dan secara posisi karena dia maf'ul bih, dia juga belakangan. Nah, ini nggak boleh. Dalam artian ini secara ketentuan pada dasarnya nggak boleh. Kemudian juga kasa hilmuhu dzal hilmi dan seterusnya. Ini hilmuhu dengan dza, ya. Hilmu itu jadi fa'il, dza jadi maf'ul bihi. Nah, pada kata hilmuhu, pada hilmu ini ada dhamir yang kembalinya kepada dza, sama kasusnya dengan sebelumnya. Kemudian jaza rabbuhu anni adiya, rabbuhu dengan adiya. Rabbuhu ini sebagai fa'il, adiya ini sebagai maf'ul bihi. Pada kata rabbuhu ada hu, dhamir kembali kepada adiya, kembali kepada kata yang dia diucapkan belakangan dan secara posisi dia juga belakangan karena dia maf'ul bihi. Kemudian yang keempat, jaza banuhu aba, ya. Pada kata banuhu, banu menjadi fa'il, aba itu menjadi maf'ul bihi. Pada kata banuhu ada dhamir kembalinya kepada kata aba. Yang kata aba ini dia mutaakhiran lafdhan wa rusbah, yang dilafazkan belakangan setelah banuhu, kemudian juga secara posisi dia juga belakangan karena dia jadi maf'ul bihi. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana jadinya bagaimana memposisikan bentuk atau pola susunan yang seperti ini yang ada di 4 bait syair ini? Nah, memposisikannya apa? Fadaruratun, itu dianggap darurat, dianggap katakanlah dispensasi, dianggap sebuah kondisi yang memang dari kondisi yang bisa ditolerir gitu. In jazat fi syi'ri ala qubhiha lam tajuz fin nathar. Nah, ini jika darurat itu, kondisi darurat itu dibolehkan dalam syair meskipun nggak bagus, jelek gitu, ya tidak boleh di nathar, di kalimat-kalimat atau katakanlah narasi-narasi yang tidak berbentuk syair. Jadi
dalam 4 bait tadi itu memang terdapat katakanlah menyalahi kaidah yang tadi, kaidah domir, peletakan domir yang dilarang tadi. Cuman karena ini sifatnya syair, ya akhirnya ditolerir, walaupun itu jelek, tidak baik begitu. Ya. Maka saya ulangi, jadi mendahulukan domir, mengembalikan domir kepada satu kata yang dia secara pelafalan juga belakangan, juga secara posisi belakangan, itu hukumnya apa? Wa dzalika mahdzur, tidak boleh sama sekali, kecuali dalam bait syair. Baik. Kemudian fa in ittasala bil maf'uli dhamirun ya'udu 'ala al-fa'il. Lalu jika terhubung pada maf'ul bihi, apa yang terhubung? Sebuah dhamir yang kembali kepada fa'il, maka boleh mendahulukannya itu maf'ul dan boleh juga mengakhirkannya. Jadi kalau ada pada kalau ada pada maf'ul bihi itu sebuah dhamir, yang dhamir itu kembali kepada fa'ilnya, maka itu boleh mendahulukan maf'ul bihinya atau diakhirkan. Contohnya akramal ustadzu tilmidahu. Tilmid jadi maf'ul bihi, al ustad jadi fa'il. Ya, ini urutan dasar lah ya. Artinya fa'il didahulukan, maf'ul bihinya dibelakangkan. Boleh juga dirombak, akrama tilmidahu al ustadzu. Nah, ini jadi fa'il, tilmidahu jadi maf'ul bihi. Nah, ini boleh. Artinya boleh fa'ilnya diakhirkan, maf'ul bihi dimajukan. Kenapa? Ya. Karena dhamir ini dia kembalinya kepada fa'il, bukan kepada maf'ul bihi. Artinya dhamir yang lengket ini sekarang melengketnya kepada maf'ul bihi, dan dhamir itu kembali kepada fa'il. Dan fa'il itu li'anna al-fa'ila rutbatuhu at-taqdim. Karena fa'il itu rutbahnya, posisinya dalam kalimat adalah didahulukan. Artinya dibanding maf'ul bihi, fa'il itu dia posisi awalnya dia takdim, dahulukan. Nah, kalau fa'il, kalau domir yang tertuju kepada fa'il itu lengket pada maf'ul bihi, maka boleh-boleh saja maf'ul bihi ini didahulukan daripada fa'ilnya atau dibelakangkan. Jadi dalam contoh wa akrama tilmidahu al ustadzu, memang domir ini kembalinya ke mutaakhir ya. Artinya domir hu pada kata tilmidahu ini memang kembalinya kepada sesuatu, kepada kata yang dia diucapkan terakhir. Tapi secara rutbah dia tidak. Kenapa? Karena rutbah fa'il, di ustadz ini kan jadi fa'il. Nah, rutbah fa'il itu dia adalah takdim, muqaddam. Dia memang berada di awal. Hukumnya memang dia didahulukan daripada maf'ul bihi secara posisi begitu. Sehingga dalam konteks ini tidak terjadi dua pelanggaran, dua aspek tadi. Tidak terjadi mengembalikan dhamir kepada kata yang dia secara lafaz, secara pelafalan diakhirkan, secara posisi juga diakhirkan, tidak. Ini hanya satu saja yang terjadi, yaitu mengembalikan dhamir pada sebuah kata yang diucapkan belakangan, tapi rutbahnya, posisinya, dia bukan posisi yang dibelakangkan, tapi posisinya dimajukan, lantaran dia fa'il. Ya, karena secara posisi fa'il itu di depan maf'ul bihi. Jadi katanya li'anna al-fa'ila rutbatuhu at-taqdim, karena fa'il itu posisinya adalah didahulukan secara hukum dasar, sawa'un ataqaddama am ta'akhir. Baik fa'il itu nanti dia memang maju daripada maf'ul bihinya atau dia belakangan, terletak di belakang maf'ul bihi. Enggak apa-apa. Tapi secara rutbah, secara posisi, secara level, memang fa'il itu dia lebih dahulu ya, daripada maf'ul bihi. Demikian, terima kasih. Ashkurukum syukran jazilan. Kita akan berjumpa insyaallah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.